Mas Sidik boleh diulang lagi? Maaf tadi putus-putus soalnya. Gimana, Mas? Iya, Mas Ah, Robi. ah. Saya tuh udah capek dan Mhm. malu sama kondisi saya. Ya, Sudah tua dan hanya bisa di kursi roda. iya, iya, Harusnya iya, saya iya, yang iya. mengurus orang tua. Iya, iya. Ini kok malah saya yang merepotkan orang tua. Saya menyesal banget, Mas. Iya, iya. Telah merusak keluarga saya hanya karena wanita simpenan Mhm, iya. dan berakhir sakit karena ilmu hitam ya, Mas. Ya, Mas Sidik sabar-sabar dulu ya. Nanti saya kalau ada kenalan atau teman saya bisa bantu-bantu Mas Sidik, nanti kami bisa ngubungin Mas Sidik ya. Mhm. Iya, Mas. Nah, Makasih ya, Mas Robi. ya, aku orang yang memang orang yang penuh rasa atau mungkin penuh kesalahan, penuh dosa juga, Mas. Cuman kita harus bisa apa ya, percaya kalau semua orang punya kesempatan kedua untuk bisa taubat lah gitu ya, Mas ya. Mhm. Iya, Mas. Iya, semoga berangsur pulih dan harus positif Amin. terus, harus berpikirannya yang bagus-bagus terus ya. Oke, Mas. Mhm. Untuk sementara ini kalau saya dan tim saya rangkum rekaman ini kami ceritakan kepada penonton saya boleh, Mas Sidik? Boleh, Mas. Boleh, Mas. Oke, ya wis. Ya, makasih banyak Mas Sidik Yes. ya. Yo, Mas. Suun, Ya, Mas. ya sami-sami Mas. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah kata mereka, sebuah kisah tentang cinta yang salah, godaan yang berujung petaka, dan karma dari cara yang tak terduga. Lalu bagaimana teror ilmu hitam yang dialami oleh Mas Sidik bisa menghancurkan hidupnya serta keluarga kecilnya? Langsung saja kita simak kata mereka. Cerita ini tuh bermula ketika seorang sidik mengetahui bahwa teman lamanya, yaitu Mas Tito, itu udah hampir kayak setahun lah nganggur gitu ya. Dan pada saat itu yang aku dapatkan informasinya, Mas Sidik ini ngerasa kayak ibah gitu. Yang akhirnya nawarin kerjaan di kantornya kepada Mas Tito. Ya, sekalian bantu dan juga jalin hubungan baik menurutnya beliau. Hari pertama setelah Tito bekerja, Tito bersama istrinya yaitu Mbak Putri mengunjungi Mas Sidik di rumahnya. Ya, Mas Sidik pun pastinya nama juga teman lama ya, itu menyambut dengan hangat kedatangan kawannya ini. Dan tentu aja ngenalin kepada istrinya Intan, kami samarkan nama mereka ini semua, dan juga Reno, anak semata wayang dari mereka. Ya, kesan pertama dari pertemuan dua keluarga ini tuh sebenarnya biasa aja gitu Sobat Goib. Tapi setelah beberapa kali bertemu, nggak tahu. Ini aku juga nggak paham apa yang merasuki Mas Sidik. Ia tuh merasa dirinya ini dan Mbak Putri tersebut itu memiliki ketertarikan. Ya, semakin hari Putri mulai sering kayak berkunjung ke rumahnya Mas Sidik. Dan terlihat Putri tuh kayak berusaha akrab gitu sama keluarganya Mas Sidik. Tapi ya, disayangin aja. Sidik bukan suami yang mampu menahan dirinya dan jaga jarak dengan wanita lain. Ya ini malah kayak, maaf ya Mas Sidik saya harus ceritakan kepada semua ya. Mas tuh malah kerap kayak bersikap genit dan mulai tergoda dengan kehadiran dari si Mbak Putri ini. Nah, dari sini nih teman-teman, semua mulai berubah. Mas Sidik ini ngerasa kalau Mbak Putri itu juga mulai nunjukin perhatian lebih gitu kepadanya. Dan udah beberapa kali sih setiap Tito berangkat kerja, Putri malah buatin makanan yang sengaja ia titipin untuk Sidik. Aneh kan ya? Dan Tito pun nggak naruh curiga gitu. Karena pikirnya Mas Tito, Putri ini kayak berusaha balas budi karena Mas Sidik udah ngasih kerjaan ke suaminya. Nah, ngetahuin hal kayak gini nih, Sidik yang memang mulanya tuh tertarik dengan Putri, menerima pemberian itu dengan senang hati. Waduh, jadi nafsu makan Mas Sidik ini. Nggak usah pakai pikir-pikir banyak lagi, Sidik juga ceritain kebaikan Putri kepada istrinya Intan. Namun ya sebagai seorang istri Mbak Intan kan justru kayak dilanda perasaan nggak nyaman. Tentu aja lah semua istri juga gitu nggak sih? Nah dari sini nih, Sidik kayak mulai merasa bahwa Intan lama-kelamaan nggak senang dengan kehadiran Putri. Nah dari situ, Mas Sidik tuh ngerasa lebih sering kayak dicurigai gitu sama Intan. Gak jarang juga Mbak Intan to the point gitu ya, nama juga perempuan ya, seorang istri lagi. Nanyain langsung, kamu tuh punya hubungan apa sih sama Putri? Gitu loh. Sebenarnya ada apa sih Mas gitu?
Maksudnya, emang aku kurang apa ngasih masakan ini, aku masakin itu, aku kasih bekal begini gitu. Kayak serba kurang aja gitu Mbak Putri. Tapi setiap nanggepin sikapnya Intan tersebut, Mas Sidik tuh kayak selalu tersulut emosi yang berlebihan. Ngebuat hubungan rumah tangganya itu jadi kayak ya panas lah, sering menegang gitu. Putri ini nggak hanya kerap kunjung ya ke rumah Sidik. Beliau ini juga sesekali mampir tau nggak ke tempat usaha rumah makan punyanya Mas Sidik dan juga Mbak Intan. Nah, Mas Sidik ini kayak ngelihat hal tersebut seolah-olah kayak makin tergila-gila gitu. Karena nganggep Mbak Putri ini semakin perhatian padanya. Padahal tuh istrinya tuh di sebelah dia kalau di tempat usahanya. Nah, terus Mas Sidik ngerasa doi ini ngelihat sosok wanita yang bisa diandelin. Nggak mikir lagi tuh ada istrinya, ada Mbak Intan. Udah kayak buta aja pokoknya. Selang waktu kayak 2 bulanan kehadiran Putri di hidupnya Sidik, ini membuat benih cinta tumbuh dalam dirinya. Mampus nggak tuh? Tanpa lagi menghiraukan kondisi rumah tangganya dengan Mbak Intan yang sebenarnya sih nggak baik-baik aja. Lambat laun, 2 bulan, bulan ketiga, bulan keempat nih ya, ini mulai ada keanehan-keanehan yang terjadi guys. Jadi, suatu hari tuh keanehan dirasain sama Mas Sidik. Beliau tuh tiba-tiba ngerasa kayak mual, muntah, demam. Ini sampai seluruh tubuhnya tuh ya, itu kayak ngerasa kebakar gitu, kayak kebakar, kayak panas gitu. Setiap dia makan masakannya Intan. Dan selama lebih dari 3 hari, ini Mas Sidik mencoba kayak maksain untuk makan masakannya Intan gitu. Tapi tubuhnya malah ngerasain sensasi sakit yang lebih parah dari sebelumnya. Nah, ini gara-gara kejadian kayak gini, Mbak Intan memutuskan untuk membawa Mas Sidik ke dokter kan ya, buat ngetahui nih apa sih sebenarnya terjadi sama suaminya gitu. Tapi seperti biasa, kayak di film-film, nggak ada tuh penyakitnya. Nihil aja. Nggak ada yang namanya alergi, nggak ada demam, nggak ada apa segala macam. Sampai dokter tuh cuma ngeresepinnya vitamin, teman-teman. Dan minta Mas Sidik ini untuk beristirahat total. Harusnya dokternya tahu nih, istirahat totalnya bukan istirahat di kasur, tapi istirahat total mikirin perempuan lain gitu kali maksudnya ya. Nah, mengetahui kabar soal Sidik nih, Tito sama Mbak Putri tuh berinisiatif untuk jenguk. Bawain makanan lagi, dan juga bawain kue buatannya Mbak Putri. Ini setelah kunjungan mereka tuh ya, hal aneh lainnya muncul lagi teman-teman. Ini pas Mas Sidik makan makanan yang dibawain sama Mas Tito, sama Mbak Putri ini, dia bisa makan loh. Lahap banget makannya, kayak kucing aku yang nggak makan 3 hari. Ini beneran. Doi ini nggak ngerasain sakit apapun setelahnya. Dan bahkan Mas Sidik ini ngerasa kayak seakan langsung sehat lagi gitu, sehat bugar. Nah, pas pulang dari rumah sakit, Mbak Intan tuh nyeduhin teh dan nyiapin makanan buat Mas Sidik. Dan baru ngeliat nih ya, Mbak Intan membawakan makanan ke kamar, Mas Sidik langsung mual dan muntah-muntah. Tadi juga padahal sehat ya, sekarang langsung kayak mual-mual gitu. Kayak sih katanya Mas Sidik tadi tuh, dia tuh kayak mencium aroma yang menyengat gitu teman-teman, kayak bangke yang nusuk ke hidungnya. Dan Intan yang ngeliat kayak gitu tuh, respon suaminya kayak gitu, ya dia makin heran. Tadi kayak baik-baik aja loh mas gitu. Kok jadi kayak gini kamu? Kenapa sih kalau makanan orang, masakan orang, minuman dari orang kok lahap? Kok kayak aus banget pas aku yang ngasih kok begini gitu. Sampai nuduh nih ya, Mas Sidik tuh kayak cuman pura-pura doang, overacting. Cuma nyari perhatian doang gitu. Biar bisa lebih dapetin makanan lebih banyak lagi pemberian dari Mbak Putri. Dan bisa ngindarin Mbak Intan. Nah hal kayak gini tentu aja dong memicu konflik berkepanjangan bagi rumah tangga Mas Sidik dan juga Mbak Intan. Ya hubungan mereka mulai renggang lagi. Dan masalah baru pun muncul lagi. Pertama, rumah makan atau warung makan yang mereka bangun ya itu mulai mendadak sepi teman-teman. Ini dibarengi dengan adanya teror-teror gitu deh. Tahulah teman-teman ya, kayak misalkan ada suara-suara aneh, ada bangke-bangke bermunculan, sampai nih ada bayangan hitam berusaha ngelukain Mbak Intan. Nah, anehnya lagi, ada masalah kayak gini malah Mas Sidik ini justru kayak menghindar, kayak pengen kabur aja dari rumah. Kayak nggak peduli gitu loh tentang apapun yang terjadi di rumah itu. Dia tuh lebih emosian gitu, lebih gampang marah lah. Dan segala jenis kebun binatang keluar di rumah yang nggak pernah dilakukan, nggak pernah dia ucapin gitu. Nah kayak sikap yang cuek kayak gini, Mas Sidik memilih sibuk untuk kerja teman-teman. Dan ninggalin Mbak Intan sendirian ngadepin masalah di keluarganya. Coba deh, kalau kamu yang penonton Bang Robi ini perempuan, lagi ada masalah, laki kamu malah kabur, gimana coba? Anak kamu sakit, kok bukannya ditemenin minimal, tanggung jawab kayak atau apa, ini malah ninggalin. Nah akhirnya Mas Sidik curhat nih, ada sisi curhat ke Mas Tito. Mas aku tuh lagi ribut sama istriku, aku tuh nggak ngerti kenapa akhir-akhir ini kok kayak dia tuh kayak kepikirannya negatif mulu gitu. Apapun yang aku lakuin tuh dicurigain. Ditambah rumah makanku bangkrut mas, dan anakku tuh lagi sakit-sakitan sekarang, kata Mas Sidik gitu ke Mas Tito ya.
Aku capek mas, capek aku cari uang tambahan, tapi kok ya dimarahin terus sama istriku, ya minimal apa kayak pijit aku atau apa gitu. Jadi katanya sih ini yang buat si Mas Sidik itu nggak mau pulang ke rumah teman-teman. Terus kata Mas Tito sih ya jangan gitulah, kasihin istrimu toh, kasihin bojomu, ya pulanglah selesain masalahnya. Nah dengar jawaban Tito, ini Mas Sidik malah nurut balik ke rumahnya. Sikapnya dingin. Heran ya, Mas Tito kok apapun yang disampaikan, baik Mas Tito, baik istrinya, apapun yang mereka lakukan tuh Mas Sidik ini kayak nurut gitu. Nah, Mas Sidik kan pulang ke rumah, seperti biasalah namanya istri ya, walaupun mereka lagi nggak enak ngobrolnya, tapi ada sesuatu yang harus, wajib banget disampaikan. Ini kesaksian dari tetangga-tetangganya Mbak Intan nih. Tetangga mereka tuh ngelihat seorang perempuan ngelempar kain putih, kayak kain kafan gitu. Itu isinya ada paku, ada kawat, ada jarum, terus itu dilemparnya di samping tempat usaha mereka di rumah makan itu. Nah, ini biasa. Kalau orang lain didengerin omongannya, giliran istri sendiri yang cerita, Mas Sidik kayak budak sendiri. Jadi Mas Sidik ini kayak nggak menghiraukan gitu perkataan dari Mbak Intan. Dan justru seperti biasa, marah. Katanya sih Mbak Intan terlalu dengerin omongan orang. Wah kamu nih orang lain diomongin apa segala macam gitu. Lagi-lagi lah berantem, tersulut emosinya, pecahlah lagi. Ya tentu aja, kondisi keluarganya Mas Sidik ini semakin buruk. Ekonomi mereka makin turun, penyakit anak yang nggak kunjung-kunjung kelar, nggak sembuh-sembuh, ditambah lagi dengan Mbak Intan yang sering nih diteror sama sosok makhluk gaib. Katanya gini teman-teman, Mbak Intan tuh yakin banget ya, ini semua tuh akibat dari gulungan kain putih tadi tuh yang dilempar ke tempat usahanya, tempat makannya itu. Tapi ya, Mas Sidik tetap aja nganggep bahwa semua itu adalah omong kosong ya. Jadi Mas Sidik ini nganggap apa yang terjadi di keluarganya itu nggak ada kaitannya dengan hal mistis sama sekali. Dan akhirnya gara-gara emang panas terus situasinya, Mas Sidik pergi lagi dari rumah malam itu juga. Lama loh Mas Sidik nggak pulang. Kayak 5-6 hari loh. Dan dia ini anehnya milih nyewa tempat tinggal. Dan lebih anehnya lagi, kamu tahu, dia nyewa tempat tinggal tapi malah milih seorang perempuan yang tadi tuh, yang bernama Mbak Putri tadi, buat nginep dengan dia. Dan tentu aja, katanya sih kalau Mbak Putri datang nginep, katanya dia tenang, dia aja ngerasa damai, kayak disayang-sayang, katanya Mas Sidik gitu. Dia udah gelap mata, nggak mikirin lagi Mbak Intan, nggak mikirin lagi Reno anaknya. Nah nih ya, udah beberapa hari tuh mereka nginep bareng, ngontrak bareng ya. Satu hari nih, Mas Sidik mulai ngerasain hal-hal yang aneh. Maaf ya Mas Sidik, saya tahu kamu lagi sakit. Tapi boleh nggak saya bilang, mampus lo. Soalnya katanya, Mas Sidik tuh ngerasa diteror secara langsung. Baik dari mimpi buruk, suara-suara yang aneh, dan Mas Sidik tuh bahkan ngeliat Mbak Putri ini merupakan sosok nenek tua yang serem banget, yang peot teman-teman, yang memang udah turun gitu mukanya. Dan nggak jarang juga, katanya sih Mas Sidik juga sering kerasukan sosok makhluk gaib yang membuat diri dia tuh sering histeris teriak-teriak kayak gitu. Nah, kondisi kesehatan Sidik pun tentu aja perlahan semakin kacau. Biasanya emang gitu, dari penyakit gaib menjadi penyakit medis guys. Katanya sih badan dia mulai susah gerak, kayak orang lumpuh gitu. Ditambah lagi sering katanya ada bau-bau yang nyengat. Sampai katanya Mbak Putri pun, selingkuhannya tadi, itu jauhin dia, ninggalin dia. Sesungguhnya tadi tuh aku teleponan sama Mas Sidik kayak ada 2 jam lebih sih ya. Karena aku ngerasa Mas Sidik udah hopeless teman-teman. Tadi sampai dia ngomong sama aku, Mas, ada nggak cara mengakhiri hidup yang mudah? Tak sampaikan ke beliau tadi, mengakhiri hidupnya mudah, setelahnya susah Mas. Mati itu bukan solusi untuk penyakit ini gitu. Oke lah teman-teman, hampir 2 minggu nih ya berjalan, Mas Sidik pun mutusin tinggal di rumah orang tuanya. Karena memang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dan dia mendapatkan kabar kalau anaknya meninggal. Bayangin deh, kita yang buat masalah, terus kita tinggalin anak kita lagi sakit, kita pulang-pulang ternyata anak kita udah nggak ada. Sakit banget, hancur banget hatinya pasti. Akhirnya anaknya pun dimakamin. Di pemakaman tuh, dia bertemu sama Intan. Tahu nggak teman-teman? Bukannya ngubah hubungan jadi baik, malah Intan tuh mutusin untuk pergi ke luar pulau.
ninggalin Sidik tanpa kalimat apapun. Sampai hari ini pun, Mas Sidik hidup di atas kursi roda, lumpuh, nggak berdaya, dan yang ngerawatnya adalah orang tuanya. Makanya tadi beliau sempat sampaikan ke saya, harusnya kan kita sebagai anak yang merawat orang tua ya, yang sudah sepuh, ini malah orang tua yang merawat kita yang sudah tua ini gitu. Dan Mas Sidik pun sempat nyari tahu nih, apa sesungguhnya yang terjadi sama dia. Nah ternyata selama ini, tahu nggak teman-teman, dia tuh kena pelet dari wanita simpanannya. Ya, yang nggak lain nggak bukan adalah Mbak Putri. Gara-gara ini, Mas Sidik turut dapetin kiriman-kiriman teror ilmu hitam dari seseorang yang dendam. Gak usah Bang Robi ceritain siapa yang dendam ya. Udah tahu kan? Istrinya siapa tadi, Mbak Putri? Nah itulah aku yakin. Maka dari itu ini namanya kami samarkan semua. Tapi yang jelas, ya Mas Sidik itu nerima semua ini karena dia tahu, dia sadar ini tuh balasan dari perbuatannya dia gitu. Pertanyaan saya, menurut teman-teman, boleh komentar di kolom komentar nanti ya. Apakah cukup dengan Mas Sidik ini meminta maaf kepada suami dari Mbak Putri? Atau mereka berdua, Mbak Putri dan Mas Sigit, harus minta maaf kepada suaminya Mbak Putri? Atau ada nggak sih istilah suami durhaka? Jadi suami yang harus mencium kaki istri. Karena saya yakin kalau sudah suami istri, izin Allah nomor satu, tapi ridho dan doa dari pasangan kita itu juga penting dalam saling memaafkan. Jadi teman-teman yang mungkin kisahnya sama nih kayak Mas Sidik, kamu lagi scrolling aplikasi sekarang, kirim-kirim DM ke wanita lain, apalagi wanita itu adalah istri orang lain. Tadi itu kisah nyata. Apakah kita bisa memaafkan atau memaklumi orang yang mengirim pelet atau santet kepada kita akibat ulah kita? Ya, itu adalah resiko, itu adalah karmanya. Karena sekali lagi, zaman sekarang teman-teman, setan itu pengennya kita tidak akur dengan pasangan kita. Apalagi setan seneng di zaman sosial media makin mudah bikin orang selingkuh. Jaga diri, jaga hati ya. Ya semoga kisah Mas Sidik tadi bisa jadi pelajaran buat kita semua yang berharga, apalagi kita sudah menikah. Dan kalau kata Bang Robi sih, sebelum melangkah, hati-hati ya. Tapi kalau kata mereka, mungkin ada yang lain. Sampai jumpa di kata mereka selanjutnya. Good night.